Shalom, selamat sore. Saya ucapkan selamat tahun baru semuanya. Saya percaya di tahun ini kita mau lebih semangat lagi dalam Tuhan. Kita mau lebih mengasihi Tuhan lagi. Kita mau lebih lagi menaati firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau sore hari ini, di hari pertama di tahun 2023, kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu buat kami di tahun kemarin. Kami percaya Tuhan juga menyertai kami di tahun ini, Bapak. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat buat setiap kami, Tuhan. Karena itu kami mau naikkan syukur kami kepadamu, Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau, Tuhan. Karena hanya Engkau lah yang layak untuk menerima segala kemuliaan, pujian, dan hormat kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yang datang dengan kelemahan, kami percaya Tuhan menguatkan setiap kami. Kami yang datang dengan sakit, kami percaya Tuhan berikan kesembuhan buat setiap kami, Bapa. Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik buat setiap kami, Tuhan. Berkat
salib-Mu kami boleh ditebus, diselamatkan, kami menjadi ciptaan yang baru. Tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi kami boleh menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan, sore hari ini di hari yang pertama di tahun yang baru, kami datang di rumah Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Kami sampaikan puji-pujian kami, sorak-sorai kami dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-umat-Mu. Dan itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami mau buka hati kami lebih lagi, mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, hati yang rendah, telinga seorang murid, telinga yang siap untuk menerima, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga membawa hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Ialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali saudara ya. Shalom, puji Tuhan. Ya, seberapa kita yang hadir tentunya kita bersyukur dan bersuka cita ya. Hari ini kita sudah berada di tahun yang baru ya. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita boleh melewati tahun 2022 saudara ya. Meskipun melewati banyak tantangan, kesulitan dalam hidup ini, tapi kita melihat campur tangan Tuhan ya, yang luar biasa dalam hidup kita. Kita boleh ada seperti saat ini, dan kita percaya seperti Tuhan menyertai kita di tahun 2022, Tuhan juga akan menyertai kita di tahun 2023, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Oke. Nah, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah melangkah bersama Tuhan. Sekali lagi, melangkah bersama Tuhan. Kita akan buka Alkitab dari kitab Yosua pada pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga, di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi satu pasal ini kita akan baca. Saya akan bacakan supaya kita tahu ceritanya dengan jelas ya. Yosua 3 ayat yang pertama mulai. Perikop berjudul menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, itulah bangsa Israel. Katanya, segera sesudah kamu melihat, sekali lagi melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Saya ulang, ini kalimat penting. Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Dengan kata lain, ini jalan yang baru gitu, ya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu,
sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka, para imam, mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. 8. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya, diusirnya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Safat. Sedang air yang turun ke laut Araba, yakni laut Asik, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. 17. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Nah, kisah ini memang kita akan belajar bersama-sama, ya. Kalau Bapak Ibu membaca pasal-pasal sebelumnya, ya, Yosua ditunjuk untuk menggantikan Musa, ya, memimpin Israel. Dan Yosua sadar benar memimpin Israel bukan hal yang mudah. Mengapa? Karena Israel ini bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka bersungut-sungut, bangsa yang suka juga memberontak kepada Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu ikuti kisah perjalanan Israel, kira-kira seperti itu kondisi atau keadaan orang Israel. Musa tidak berhasil membawa Israel masuk tanah Kanaan, tidak berhasil. Nah, Yosua ditunjuk menggantikan Musa. Ya. Nah, bagi Yosua ini tantangan yang berat, seniornya, orang yang dikagumi oleh Yosua, yaitu Musa, tidak berhasil. Nah, bagaimana dengan dirinya? Wah, dia deg-degan, dalam hatinya juga mungkin ada rasa khawatir, ada rasa cemas, ada rasa takut. Bisa enggak ya aku bawa Israel masuk Kanaan? Musa orang yang kukagumi saja, ya, ini seniorku, tidak bisa. Lah, aku bisa mana? Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu baca di Yosua pasal 1 itu beberapa kali, ya, itu Tuhan itu ngomong kepada Yosua,
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu sampai beberapa kali diulang di pasal 1. Ya, ini awal Yosua memimpin Israel. Tuhan ngomong, kuatkan teguhkan hatimu, kuatkan teguhkan hatimu, jangan lemah, jangan patah semangat, ya, jangan kecut hati, tetap kuat, teguh hati. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, di pasal 2, kalau Bapak Ibu membaca di pasal 2, ya, saya tidak bacakan, ya, itu diceritakan Yosua ini kirim utusan 2 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Dalam hal ini yaitu salah satunya kota Yeriko. Ya. Nah, kalau dulu Musa kirim utusan atau pengintai berapa orang? 12. Dari 12 ternyata yang memberikan laporan yang positif berapa? 2. Yang 10 laporan negatif. Nah, 2 ini yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, sekarang Yosua jadi pemimpin. Kali ini Yosua tidak mau kirim utusan banyak-banyak, karena belajar dari pengalaman masa lalu, semakin banyak orang, semakin banyak suara, semakin ternyata laporan yang diberikan malah tidak akurat, malah membuat hati bangsa Israel jadi tawar hati, gagal masuk tanah Kanaan karena 10 orang memberikan laporan yang negatif. Nah, kali ini Yosua cuma kirim 2. Nah, singkat cerita, ya, saya tidak ceritakan bagaimana mereka bertemu dengan Rahab dan keluarganya dan seterusnya, ya. Singkat cerita, waktu 2 orang ini kembali setelah mengintai Kanaan, dalam hal ini kota Yeriko salah satunya, ya. Nah, 2 orang ini kembali kasih laporan kepada Yosua. Mereka berkata bahwa penduduk Kanaan, penduduk Yeriko, ya, yang ada di Kanaan itu gemetar, ketakutan. Bahkan mereka berkata satu sama lain, kita pasti akan dikalahkan oleh Israel. Padahal Israel masih belum nyerang, belum. Tapi mereka mendengar hal-hal ajaib yang diperbuat Tuhan atas Israel. Nah, mereka gemetar. Satu sama lain bicara, waduh, kita ini pasti kalah, kita ini pasti ditelan habis oleh Israel. Nah, laporan seperti itu diberikan oleh 2 orang pengintai ini kepada Yosua. Nah, tentu ini menambah semangat, ya, memberikan satu motivasi kepada Yosua yang tadinya takut, yang khawatir dalam hatinya, bisa tidak aku mimpin Israel masuk Kanaan? Tuhan bilang, kuatkan teguhkan hati, kuatkan teguhkan hati. Nah, bukan hanya Tuhan ngomong dengan perkataan seperti itu, ternyata laporan 2 orang yang mengintai memberikan laporan yang menguatkan hati. Mereka berkata, musuh gemetar. Musuh berkata bahwa mereka pasti akan dikalahkan oleh Israel. Nah, itu pasal 1, pasal 2. Nah, pasal 3, Yosua bertindak. Nah, tentu Yosua bertindak waktu itu, ya, bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi Yosua bertindak, Yosua melangkah bersama dengan Tuhan. Tentunya seperti itu, ya. Nah, ayat kunci itu ada di Yosua 3 ayat 4. Yang tadi saya ulangi beberapa kali bacanya, ya. Itu ayat kuncinya. Saya ulang, ya, Yosua 3 ayat 4. Ini ayat kunci. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Perhatikan kalimat yang berikut. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat ini juga berbicara kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tahun yang baru ini, saudara, kita tidak tahu. Ada banyak statement, ada banyak prediksi, ya, yang ngomong begini, yang ngomong begitu, ya, banyak, saudara. Ya, bahkan Pak Jokowi juga ngomong gelap dan sebagainya, ya, banyak sudah omongan-omongan. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Siapa yang bisa memastikan? Ada yang tahu, ada yang tahu. Ya, karena itulah dikatakan seperti Tuhan ngomong, mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jalan yang baru Tuhan sediakan buat umat-umatnya yang melangkah bersama dengan Tuhan.
Amin. Jalan yang kelihatannya secara pikiran manusia kalau nanti kita belajar tidak bisa, tidak mungkin bisa. Tapi kalau melangkah bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Nah, sekarang kita lihat, so. Dicatat dalam kisah ini, pasal 3 dari Yosua ini ya, bangsa Israel menuju Kanaan harus menyeberang Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan itu memang ukuran sungainya tidak terlalu lebar, ya, tidak lebar, so. Tapi cukup panjang. Ya, itu ada sebuah buku mencatat panjangnya sungai itu bisa sampai beberapa ratus kilo panjangnya, so, ya. Tapi lebarnya tidak terlalu lebar. Bahkan di titik-titik tertentu yang dinamakan tempat penyeberangan, ya, Sungai Yordan ada tempat penyeberangan. Tapi jangan artikan kalau tempat penyeberangan itu berarti ada jembatan. Tidak. Waktu itu tidak ada jembatan, tidak ada. Ya, kalau nyebrang ya harus masuk sungai. Nah, dinamakan tempat penyeberangan sebab tempat itu dangkal dan jarak antara tepi dengan tepi itu sangat dekat. Ada yang begitu dekat tepi satu dengan tepi yang lain itu jaraknya cuma kurang lebih 3 meter, so. Ini sejarah mencatat ya, saya baca. Jadi jaraknya itu dekat, tepi satu dengan tepi lain itu cuma 3 meter, so. Kedalamannya itu ada yang cuma selutut. Nah, situasi yang seperti ini dikatakan adalah tempat-tempat penyeberangan di Sungai Yordan. Tapi tidak semua seperti itu. Ada yang lain yang sedikit lebih dalam. Ada yang lain yang punya lebar lebih dari 3 meter. Jadi yang lebarnya itu tidak terlalu lebar, itu yang jadi tempat-tempat penyeberangan untuk orang-orang menyeberang Sungai Yordan pada umumnya. Nah, waktu Israel hendak menyeberang Sungai Yordan, situasinya beda. Mengapa? Karena waktu itu dicatat air di Sungai Yordan sedang meluap. Kenapa kok air di Sungai Yordan bisa meluap? Saya ceritakan sejarahnya, saudara. Ya. Tadi kan saya bilang air Sungai Yordan ini panjang. Nah, Sungai Yordan ini ya hulunya itu ada aliran dari Gunung Hermon, ya, di Libanon, kira-kira begitu ya. Nah, di sana itu ada salju. Pada waktu-waktu tertentu salju itu meleleh, mencair. Nah, kalau salju meleleh, salju mencair, otomatis jadi apa, saudara? Jadi air otomatis. Nah, kalau salju meleleh jadi air, maka permukaan sungai itu jadi naik, jatuh ke sungai Yordan ini yang di hulu, lalu permukaan sungai jadi naik. Bukan hanya permukaan sungai naik, juga ada arus. Arusnya ini cukup deras. Nah, situasi seperti ini saat itu dialami oleh Israel ketika mereka hendak menyeberang Sungai Yordan. Jadi kalau situasi biasa, nyebrang Sungai Yordan di tempat-tempat penyeberangan itu gampang, tidak masalah. Cuma 3 meter, kedalamannya pun cuma semata kaki atau ada yang selutut, gampang. Arusnya juga tidak deras, situasi normal. Tapi ini situasi saat Israel hendak menyeberang, itu situasi di mana arusnya deras. Karena waktu itu ya salju yang ada di Gunung Hermon di Libanon itu mencair, sehingga jadi air, permukaan sungai jadi naik, arusnya jadi deras. Lebar cuma 3 meter bertambah karena permukaan air naik ya, lebarnya bertambah. Kedalaman yang biasanya cuma selutut bertambah. Nah, kalau bertambah dicatat itu kedalamannya bisa mencapai lebih dari 2 atau 3 meter dalamnya, ya, sudah gitu ada arus. Nah, jadi sulit, lebarnya bertambah, dalamnya bertambah, ada arus, sulit. Mau menyeberang secara akal pikiran manusia, wah sulit, tidak bisa. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa kok Tuhan membawa Israel ke Kanaan melalui Sungai Yordan dalam situasi yang seperti ini? Kok tidak saja dibawa waktu Sungai Yordan dalam kondisi biasa? Kalau kondisi biasa kan enak, gampang. Tidak ada arus, kedalamannya tidak terlalu dalam, tepi dengan tepi juga jaraknya tidak terlalu jauh, gampang nyebrangnya, tidak perlu bingung, karena gampang. Tapi situasinya beda. Ternyata Tuhan bawa Israel menyeberang
Sungai Yordan dalam situasi seperti ini? Tuhan hendak menyatakan kuasanya. Kalau menyeberang dalam kondisi biasa, tidak perlu kuasa Tuhan. Orang biasa pun yang tidak percaya Tuhan bisa. Tapi kalau menyeberang dalam situasi yang seperti saya katakan ini, waduh, kalau tidak karena kuasa Tuhan, tidak bisa. Nah, kita akan lihat sekarang, ya. Dicatat ketika mereka menyeberang itu, ya, mereka para imam, ya, harus berjalan duluan. Tuhan kasih perintah begitu, ya. Para imam berjalan di depan dengan membawa tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu diangkat. Yang angkat ini bukan satu orang, bukan dua orang, lebih dari satu atau dua orang, bisa 4 orang bahkan, angkat satu di sisi sini, sisi sini, sisi sini, sisi sini, dipikul, karena memang aturannya begitu. Nah, para imam yang mengangkat tabut Tuhan atau tabut perjanjian itu maju duluan, melangkah duluan, ya. Lalu kaki mereka harus menyentuh tepi air Sungai Yordan. Itu aturannya begitu, perintah Tuhan seperti itu. Nah, kalau mereka menyentuh, kakinya itu menyentuh air Sungai Yordan, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Apakah? Tadi sudah kita baca, aliran air yang begitu deras itu bisa berhenti, stop. Ingat kisah seperti Laut Teberau. Waktu Israel keluar dari Mesir itu, kan terjadi seperti itu juga. Laut itu bisa terbelah. Nah, kali ini mirip, tapi ini aliran sungai, alirannya itu berhenti, ya, sehingga ada bagian yang kering di Sungai Yordan itu. Israel bisa menyeberang Sungai Yordan melalui yang kering itu, tanpa kena air, tanpa basah, enggak, kering. Mengapa? Karena mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, tabut Tuhan itu seringkali dipakai untuk menggambarkan, melambangkan kehadiran Allah. Tabut perjanjian. Ya, kalau Bapak Ibu baca di perjanjian lama, kehadiran Tuhan itu salah satunya dilambangkan dengan adanya tabut Tuhan. Jadi kalau tabut Tuhan itu ada di satu tempat, maka berarti di situ Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir. Nah, sebab itu kali salah satu ayat yang kita baca di Yosua 3 dikatakan, supaya kamu tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengahmu. Betul ya? Tadi salah satu ayat yang kita baca tadi Yosua pasal 3. Yosua ngomong supaya kamu Israel tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengahmu. Nah, keberadaan tabut Tuhan itu sering menggambarkan kehadiran Allah, melambangkan kehadiran Allah. Allah hadir menunjukkan kasih-Nya, Allah hadir memberikan kekuatan, Allah hadir memberikan perlindungan. Tabut Tuhan menggambarkan kehadiran Allah yang memberikan kasih, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan. Nah, tabut Tuhan harus ada di depan, ya. Oke, sekarang kita akan masuk, ya, supaya Israel bisa berjalan bersama Tuhan. Maka dari perikop di Yosua 3 itu ada 3 hal yang harus dilakukan Israel. Ayo kita baca. 3 hal apakah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel supaya mereka bisa berjalan bersama Tuhan? Ya, kalau tidak lakukan 3 hal ini, mereka tidak bisa berjalan bersama Tuhan, tidak bisa. Yang pertama, supaya Israel bisa berjalan bersama Tuhan, salah satu ayat di Yosua pasal 3 tadi dikatakan, kamu harus mengikuti tabut Allah. Ya, itu jadi salah satu ayat di Yosua pasal 3 tadinya berkata, kamu harus mengikuti tabut Allah. Kalau tabut Allah itu bergerak melangkah, kamu juga bergerak melangkah. Mengikuti. Ya. Kata mengikuti ini berarti fokus kepada tabut Allah. Saya sudah katakan tadi, tabut Allah itu lambang kehadiran siapa, Sob? Lambang kehadiran Tuhan.
Nah, kalau Israel disuruh mengikuti tabut Allah, berarti Israel disuruh fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam menjalani kehidupan ini ada banyak umat Tuhan, pikirannya, hatinya tidak fokus kepada Tuhan. Fokus kepada yang lain. Fokus kepada keadaan situasi, fokus kepada masalah. Sehingga akhirnya karena fokus kepada situasi, fokus kepada masalah, yang ada di hati apa sob? Cemas, khawatir, takut, bingung. Wah sudah, pokoknya yang seperti itu sob. Yang ada seperti itu, karena fokusnya kepada situasi, kepada masalah. Kalau Israel waktu itu fokusnya kepada keadaan Sungai Yordan yang airnya sedang meluap, yang arusnya sedang deras, saya percaya mereka tidak akan bisa menyeberang Sungai Yordan. Tidak akan bisa. Karena apa? Pikiran mereka pasti akan berkata gini, loh, arusnya deras, loh, ini airnya meluap, waduh, tidak mungkin bisa, kita tidak akan bisa, sudah tidak bisa, pasti tidak bisa. Mereka tidak akan bisa. Kalau mereka fokus kepada keadaan Sungai Yordan saat itu, mereka tidak akan bisa menyeberang Sungai Yordan. Tapi Tuhan bilang melalui Yosua, Tuhan perintahkan, lihat, ya, ikuti, tujukan pandanganmu kepada tabut Allah, kepada tabut Tuhan. Kalau tabut Tuhan yang dipikul para imam itu bergerak, kamu bergerak. Kalau tabut Tuhan itu masuk ke air, kamu juga ikut masuk. Ikuti. Fokus kepada tabut Tuhan. Dengan kata lain, fokus kepada Tuhan. Mari di tahun yang baru, ya firman Tuhan datang kepada kita. Situasinya boleh bagaimanapun, so. Seperti kayak Sungai Yordan tadi ya. Waduh, menakutkan. Arusnya kenceng, airnya dalam, airnya meluap. Aduh, takut, tidak bisa. Kami tidak akan bisa menyeberangi. Situasinya boleh bagaimanapun, tapi mari fokus kita biar tetap tertuju kepada Tuhan. Ya, ingat permainan yang minggu lalu ya, Pak Badutnya itu bilang ya, kalau kita yang main itu loh, apa namanya, tali itu ya. Oh, ingat ya, ada yang tali besar, tali kecil. Kita kan terkelabui gitu ya. Wah, gimana caranya supaya tali yang besar bisa masuk ke tali yang kecil, katanya gitu ya. Kalau tali kecil masuk ke tali besar gampang. Ini tali besar masuk tali kecil tanpa boleh ditekuk, tanpa boleh dilipat. Tapi ya utuh gitu masuk. Gimana caranya? Oh, semua mikir, saya ya belok mikir. Tak pikir ya apa caranya ya? Tidak bisa kan? Tidak masuk akal ya. Apa caranya yang ditekuk? Tidak boleh. Ternyata dia bilang gampang. Bapak Ibu tinggal katanya ya, dekatkan tali yang kecil itu ya. Tali yang kecil itu dekatkan di mata. Nah itu saya tahu ya. Dekatkan di mata. Nanti kan akan bisa lihat tali yang besar itu ada di dalamnya tali yang kecil. Waduh, pinter juga kamu ya. Makanya kamu juara, saya pikir gitu ya. Kan juara ikut klub di mana, Thailand atau di mana dia juara. Oh iya benar juga. Dia bilang mari jangan fokus kepada masalah, fokus kepada Tuhan. Betul ya? Yang lalu kan permainannya itu pesannya seperti itu. Nah, saya ini ditegaskan firman Tuhan, fokus kepada Tuhan. Seperti Israel fokus kepada tabut Tuhan. Yang kedua, Tuhan berkata melalui Yosua, kuduskanlah dirimu. Sebelum kamu menyeberang, kuduskanlah dirimu. Pesan yang kedua. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mau berjalan bersama Tuhan, maka kita harus menguduskan diri. Tuhan memang mencintai orang berdosa, tapi Tuhan benci dosa. Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa, tidak bisa. Tapi Tuhan cinta orang berdosa, betul. Tapi Tuhan benci dosa. Sudah ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka diapakan? Diusir. Kenapa kok mesti diusir? Kenapa? Nah, karena mereka ada dalam dosa. Tuhan itu suci, bahkan maha suci. Kesucian Tuhan tidak bisa membuat Tuhan kompromi atau menyatu dengan dosa. Tidak bisa. Karena itulah mereka, itu Adam dan Hawa harus keluar. Nah, Taman Eden ini lambang persekutuan.
ya, persekutuan atau keintiman hubungan antara Adam Hawa dengan Tuhan Allah. Tapi karena mereka jatuh dalam dosa, tidak bisa lagi intim. Dosa menghalangi, dosa merintangi, dosa merusak. Karena itu Tuhan bilang, hendaklah kamu kudus sebab aku Tuhan itu kudus. Bahkan Ibrani 12 berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa memandang Allah. Berarti Tuhan mau supaya kita hidup kudus, belajar hidup kudus. Pak, gimana? Saya masih bisa salah kok. Saya masih bisa jatuh dalam dosa. Loh, betul. Kita memang masih bisa jatuh dalam dosa, betul. Tidak ada manusia yang super, tidak ada. Kalau saudara baca di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab selain Tuhan Yesus, ya, semuanya pernah lakukan kesalahan, betul? Tidak ada loh. Yang 100% benar, tidak ada. Kecuali Tuhan Yesus, ya. Yang lain, Paulus lah, Abraham lah, Daud, Salomo, siapa lagi? Petrus. Tokoh-tokoh Alkitab semuanya pernah lakukan kesalahan, pernah berdosa, pernah. Karena itu Tuhan bilang kepada para orang Farisi yang hendak menghukum itu perempuan yang kedapatan berbuat zina, siapa yang tidak pernah berdosa, silakan ambil batu lempari perempuan. Artinya Tuhan tahu bahwa setiap manusia pernah berbuat dosa. Gimana Pak? Saya pernah lakukan dosa, saya masih bisa lakukan dosa, saya masih bisa salah. Nah, ini dikatakan kalau mau berjalan bersama Tuhan harus kuduskan diri. Kalau kita tahu, kita sadar kita salah, segera bertobat, bereskan dosa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, siapa yang datang kepada Tuhan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, mengakui dosanya, maka Tuhan Allah yang setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Wow, luar biasa. Kuncinya bereskan dosa. Jangan simpan dosa, tapi bereskan, selesaikan dosa dengan cara mengakui dosa, minta ampun, bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Amin. Itu kuncinya, saudara. Ya. Jadi yang kedua, menguduskan diri. Kalau tidak kudus, tidak bisa. Tidak akan bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak akan bisa. Sebab Tuhan yang kita sembah itu Allah yang Maha Kudus. Kekudusan Tuhan membuat Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa, tidak bisa. Yang ketiga, yang terakhir, selain mengikuti tabut Allah, lalu yang kedua menguduskan diri, yang ketiga dikatakan Israel, dengarlah firman Tuhan. Itu salah satu ayat di Yosua 3 dikatakan dengarlah firman Tuhan. Yang ketiga, supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita harus dengar kata Tuhan, bukan dengar kata manusia. Kalau dengar kata manusia, kita bisa jadi bingung, kita bisa jadi takut, kita bisa kehilangan harapan, kita bisa putus asa. Tapi dengar apa kata Tuhan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan itu selalu membangkitkan iman. Roma 10 ayat 17 berkata apa? Iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya suka dengar firman, suka dengar apa kata Tuhan, saya berani pastikan iman kita itu pasti kuat. Tapi kalau kita suka dengar apa kata orang, saya berani pastikan kalau orang itu tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, perkataannya bukan perkataan firman, maka pasti akan melemahkan iman. Betul? Pasti, pasti melemahkan iman. Tapi kalau perkataan Tuhan, apa kata Tuhan, itu akan membangkitkan iman. Jadi tiga, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka ada tiga. Yang pertama, ikuti tabut Tuhan. Yang kedua, kuduskan diri. Dengan cara apa? Kalau ada dosa, bereskan. Perendahkan diri, akui dosa, minta ampun, bertobat, tinggalkan dosa, kembali ke jalan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, dengar firman Tuhan. Dengar apa kata Tuhan, bukan yang lain. Nah,
Tadi soal mengikuti tabut Tuhan ada satu hal yang terlewatkan, saya lupa. Tadi dikatakan waktu Israel mengikuti tabut Tuhan, dikatakan mereka harus ada jarak. Jaraknya itu 2000 hasta. 2000 hasta itu setara dengan kurang lebih 900 meter, hampir 1 kilo. Jadi jarak antara tabut Tuhan yang diangkut oleh para imam dengan Israel itu tidak boleh dekat. Kurang lebih 2000 hasta, 900 meter, hampir 1 kilo. Itu diulang sampai beberapa kali kalau kita baca tadinya diulang. Tidak boleh terlalu dekat, ya. Harus ada jarak 2000 hasta. Kenapa? Ternyata ada 2 alasan. Kenapa kok mengikut tabut Tuhan itu harus ada jarak? Yang pertama, harus ada jarak saat Israel mengikuti tabut Tuhan, karena bicara mereka harus menghormati tabut Tuhan yang merupakan simbol kehadiran Allah. Menghormati tabut Tuhan yang merupakan simbol kehadiran Allah. Saya ingatkan satu kisah. Ingat ketika Daud hendak memindahkan tabut Tuhan. Saya lupa tuh ya, saya tidak lihat tadi di Alkitab bagian mana. Ketika Daud hendak memindahkan tabut Tuhan, nah Daud menaikkan tabut Tuhan itu ke atas pedati. Ya, pedati itu seperti kayak apa ya? Gerobak gitu ya. Gampangnya itu kalau zaman kita sekarang ngomongnya gerobak gitu, pedati. Pedatinya ditarik oleh binatang. Ya. Lalu di sampingnya pedati itu ada seorang yang bernama siapa? Ingat? Usa. Nah, ketika itu tabut Tuhan ada di atas pedati ditarik oleh hewan, ya, Usa ada di sampingnya dekat dengan tabut Tuhan. Sampai di satu tempat, saya lupa tempatnya namanya apa sih? Itu tabut Tuhan itu pedatinya itu yang ditarik oleh binatang itu tergelincir. Ya, kayak oleng hampir tergelincir sehingga membuat tabut Tuhan itu hampir jatuh. Nah, situasi seperti itu dengan segera Usa itu megang tabut Tuhan. Maksudnya Usa, kalau kita analisa dengan pikiran kita ya, baik supaya tabut Tuhan tidak jatuh. Betul ya? Dulu kalau saya baca itu saya pikiran saya gitu. Ya, loh, maksudnya Usa ini kan baik. Itu hewan yang menarik pedati itu tergelincir sehingga pedatinya oleng, tabut Tuhan yang ada di dalam pedati itu hampir jatuh. Ya. Nah, Usa yang ada di dekat tabut Tuhan itu langsung megang. Maksudnya supaya tidak jatuh. Kan baik. Kenapa kok Tuhan kejam? Orang yang bermaksud baik dia apa kan jauh? Bunuh. Usa megang tabut Tuhan, Alkitab mencatat saat itu juga Usa mati. Saya dulu kalau baca itu saya bingung. Kenapa ya? Kok seperti itu? Tuhan ini gimana tuh? Orang punya maksud baik kok ngalami hukuman mati langsung. Saudara, perlu kita tahu bahwa aturan Tuhan waktu itu, ya, memindahkan tabut Tuhan itu tidak boleh diangkat, tidak boleh ditaruh di pedati, tidak boleh. Memindahkan tabut Tuhan itu harus dengan cara dipikul. Para imam yang mikul ini, para imam orang Lewi yang mikul ngangkat jalan. Tidak boleh ditaruh pedati, tidak boleh. Aturan Tuhan seperti itu. Tapi Daud memindahkan tabut Tuhan dengan cara seperti yang dilakukan oleh orang Filistin. Orang Filistin pakai cara gitu, ditaruh pedati. Lah orang Filistin tidak ngerti aturan Tuhan, betul? Tidak ngerti. Tapi Daud sebagai orang Israel, mestinya Daud tahu aturan Tuhan itu seperti apa. Daud melanggar. Nah, Usa yang ditempatkan ada di sampingnya tabut Tuhan yang sedang di dalam pedati. Rupanya Tuhan tahu hati Usa. Ya, sebuah buku menafsirkan, saya baca, di hati Usa ada kesombongan. Wah, dia bangga. Satu-satunya orang yang ada di samping atau di dekat tabut Tuhan itu aku. Aku ini berarti orang spesial. Aku ini orang khusus. Aku ini orang pilihan. Sombong dalam hatinya.
ada kesombongan. Sehingga ketika tabut Tuhan itu hendak jatuh, Usa langsung dengan keadaan hati yang seperti itu, dia langsung pegang tabut Tuhan. Tanda dia tidak menghormati Tuhan. Padahal tidak boleh, sembarangan megang tabut Tuhan itu tidak boleh. Nah, itulah sebabnya tadi dikatakan Israel harus ada jarak dengan tabut Tuhan 900 meter. Yang pertama alasannya karena tanda hormat kepada Tuhan. Ingat, tabut Tuhan itu lambang kehadiran Tuhan. Jadi ada jarak, berarti tanda menghormati Tuhan. Yang kedua, mengapa harus ada jarak? Ternyata maksudnya supaya Israel tidak berjubel. Nah, berjubel itu apa ya? Berkerumun. Ya, kalau mereka tidak ada jarak, mereka berkerumun di sekitar tabut Tuhan itu ya, dekat-dekat sama tabut Tuhan. Bukan cuma bicara soal hormat saja ya, tapi ternyata yang kedua, kalau mereka berjubel, berkerumun di sekitar tabut Tuhan, maka mereka akan kehilangan arah. Loh, kan tidak kelihatan lagi, tidak kelihatan kan mereka ada di sekitar ya. Akhirnya para imam yang mengangkut tabut Tuhan itu tidak kelihatan. Ini posisi sebelah mana ini tidak kelihatan, Akhirnya mereka bisa saja kehilangan arah. Ada yang nyasar, ada yang belok jalannya, ya kehilangan arah. Karena pada bisa lihat tabut Tuhan. Itulah sebabnya diberi jarak supaya Israel tidak kehilangan arah. Nah, Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu kalau kasih perintah luar biasa. Ya, saya waktu baca pelajaran ini luar biasa. Ya, dikasih jarak seperti itu, jaraknya harus 2000 hasta dari jarak sekian. Kalau terlalu jauh juga repot, Misalkan itu bilang jaraknya kurang lebih 15 kilo, wah, tidak kelihatan, ya, tabut Tuhannya tidak kelihatan, terlalu kejauhan ya. Jaraknya 2000 hasta, kurang lebih 900 meter. Jarak yang pas supaya Israel tetap bisa menghormati, tapi Israel juga tetap bisa mengarahkan pandangannya dan mengikuti tabut Tuhan dengan tepat. Ya. Oke, nah kita kembali Jadi 3 hal Tuhan katakan, Tuhan berpesan kepada kita seperti Israel yang akhirnya bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan mereka mengalami hal yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara saya juga akan bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, yang pertama dikatakan fokus kepada Tuhan. Jangan kepada yang lainnya, fokusnya kepada Tuhan. Yang kedua, kuduskan diri. Dan yang ketiga, yang terakhir, dengar apa kata Tuhan. Karena firman Tuhan, perkataan Tuhan itu akan membangkitkan, menguatkan iman kita. Penutup yang terakhir, Nah, setelah Israel berhasil melewati Sungai Yordan, menyeberang Sungai Yordan dengan mujizat yang seperti tadi itu, Tuhan kasih perintah kepada Yosua untuk dilakukan orang Israel. Dikatakan Israel harus meletakkan batu, disusun batu itu. Ya, itu nanti bisa dibaca di pasal yang keempat ya. Itu susun batu, 12 batu. Masing-masing itu menggambarkan 12 suku. Susun. Gunanya apa? Kalau Bapak Ibu baca dikatakan itu sebagai batu peringatan. Batu peringatan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita manusia ini paling gampang lupa. Ya. Kalau yang jelek sulit lupa, tapi kalau yang baik gampang lupa. Betul apa betul? Saya waktu saya tuh ketemu dengan seseorang. Orang itu cerita ya. Nah, saya juga tidak sepenuhnya sependapat gitu ya. Tapi waktu dia cerita saya dengar. Orang itu bilang begini. Seringkali ketika seseorang bertambah usia, ya, sampai pada usia tertentu, ini mulai memorinya terganggu, ya, ingatannya tuh mulai berkurang. Saya nggak tahu namanya apa, Pak Dokter. Nah, mungkin demensia, amnesia, atau apalah ya namanya ya, sejenis itu ya. Ingatannya mulai terganggu. Nah, itu yang diingat itu seringkali masa lalu yang lama, yang deket-deket. Ya, maksudnya masa yang deket-deket dengan dia hidup ini dia nggak ingat. Sehingga kadang kalau cucunya datang misalkan begitu ya dia nggak kenal. Sopo kue, gitu loh, lupa. Cucunya sudah lupa. Ya. Baru makan 1 jam yang lalu lupa. Aku gak dikei panganan. Loh, baru makan. Lali sudah ya. Tapi aneh,
Cerita masa lalu 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Ingat, ini katanya ada kondisi seperti itu. Katanya ya, saya juga tidak tahu. Ini 100% benar atau tidak saya tidak tahu. Tapi ada kondisi seperti itu. Jadi ingatannya itu sebagian besar itu hilang. Nah, ingatan yang hilang itu adalah ingatan-ingatan yang berada di masa-masa terakhir. Tapi masa-masa lalu itu diingat. Oh, dulu aku pernah dekat ambil si A 40 tahun yang lalu, pernah mainan bareng. Loh, bisa ingat ya. Tapi masa yang dekat-dekat lupa. Cucunya datang juga lupa. Baru makan 1 jam yang lalu juga lupa. Bilangnya belum makan. Ya. Nah, yang paling menunjukkan saya lagi, itu dikatakan seringkali orang yang seperti itu yang diingat itu hal yang buruk-buruk. Ini mengejutkan saya. Loh, kok bisa begitu ya? Jadi yang diingat itu bukan hal yang baik-baik, tapi hal yang buruk-buruk. Saya tidak sepenuhnya sependapat ya. Tapi waktu saya dengar orang itu cerita ya, saya cuma dengar aja. Ya, mungkin ada benarnya, tapi tidak 100% seperti itu. Dalam hati saya berkata, kalau orang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia mau lakukan firman Tuhan berkata, pikirkanlah yang baik, yang suci, yang sedang didengar. Maka yang ada di memori ini pasti yang baik-baik. Tapi kalau orang pada umumnya yang diisi di pikirannya ini hal-hal yang buruk. Nah, waktu dia kondisi seperti itu ya, yang diingat ya, nah itu yang buruk-buruk. Ya, nah oke, kita kembali. Mari kita mau belajar ya, fokus kepada kebaikan Tuhan. Batu peringatan mengingatkan Israel akan kebaikan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan kehebatan Tuhan yang dinyatakan saat mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Itu jadi batu peringatan. Kalau Bapak Saudara dan saya ya pernah ditolong Tuhan, jadikan itu batu peringatan buat kita. Ingat terus supaya kita nggak lupa. Oh, aku pernah ditolong Tuhan. Tahun segini aku pernah ditolong Tuhan. Masa yang lalu aku pernah ditolong Tuhan. Kalau masa lalu Tuhan tolong saya, Tuhan bisa tolong saya, Tuhan mau tolong saya, maka masa kini dan masa yang akan datang Tuhan juga tetap bisa dan mau menolong saya. Amin. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya, tadi pujian berkata, kuasanya tidak berubah. Nah, tadi kan pujian berkata begitu. Kuasanya, kasihnya Tuhan tidak pernah berubah. Tinggal kita yang sekarang harus punya batu peringatan supaya kita terus boleh mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Silakan berada mimbar kembali maju ke depan. Pelayan perjamuan kudus juga. Kita siapkan hati kita untuk sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan lewat satu pujian. Kita katakan, Bapa kau setia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang mulia, ya, yang selalu menunjukkan kasih setianya kepada setiap umat-umatnya. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersama
Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Engkau selalu melanjutkan karya kasih setiamu dalam hidup setiap kami, umat-umat-Mu Tuhan. Lalu biarlah kami mau buat keputusan untuk di tahun yang baru ini kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan, akan semakin berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan cara firman-Mu memberikan pesan, kami fokus kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada masalah tantangan, tapi fokus kami, pandangan kami tertuju kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk menguduskan diri kami. Kalau ada kesalahan dosa yang sudah kami lakukan, segera kami bereskan. Kami akui, kami minta ampun, kami bertobat, kami kembali ke jalan Tuhan. Khususnya sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Kami mau Tuhan untuk mengoreksi diri kami. Kalau ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan lewat perbuatan tindakan kami, lewat perkataan kami, ataupun lewat pemikiran kami, malam ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami minta ampun. Ampuni Tuhan, ampuni dosa kesalahan yang sudah kami lakukan. Dengan hati yang rendah kami memohon pengampunan-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mohon pengampunan Tuhan dengan penuh kesungguhan dan dengan kerendahan hati, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa kami, sehingga kami dikuduskan, dilayakkan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Bahkan kami belajar untuk membuka pendengaran kami bagi firman Tuhan, bagi apa yang Tuhan katakan, bukan kepada yang lain, tapi kepada firman Tuhan. Firman yang akan membangkitkan iman, perkataan yang akan menguatkan iman, itulah firman Tuhan. Dan kami percaya kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak terduga, itu akan terjadi dalam hidup kami. Seperti Israel bisa menyeberang sungai Yordan yang sedang meluap airnya, yang sedang deras airnya. Tapi karena kuasa Tuhan, mujizat terjadi, mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Kami pun, kami percaya Tuhan, di tahun 2023 ke depan, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun situasi, kondisi, keadaan sulit, ada masalah, tantangan, tapi kami percaya kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh terus melangkah bersama dengan Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Urapi hamba-hambamu yang akan melayani dengan hati yang siap. Kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum tubuh dan darah Tuhan dibagikan, kita tolong Pak Mul. Nah, protokol kesehatan bisa tetap dijalankan. Kita akan katakan lewat satu pujian. Pujian ini berkata, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Berjalan bersamamu, aku tidak akan goyah. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di Yesus.
Bapak Ibu Saudara bisa siapkan ya, ayatnya bisa dibaca. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, sekali lagi, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Inilah pengakuan setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan, bahwa tangan kasih Tuhan selalu tersedia buat kami. Karena itu kami mau bawa hati dan hidup kami untuk dekat Tuhan, bahkan senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kami akan kuat, kami tidak akan goyah, bahkan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah pemenang, yang akan menjadikan kami umat-umatnya sebagai umat-umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, mengingatkan setiap kami akan kasih Tuhan yang besar dan ajaib. Kami umat-umat-Mu akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur. Haleluya. Untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat hati dan suara. Naikkan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami pastikan kami akan melihat perkara-perkara yang besar. Kami akan mengalami janji-janji Tuhan yang indah. Tuhan sediakan, Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Nama berdoa memberkati setiap jemaat GBI Rahel, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan, bahkan masa depan yang indah Tuhan menyediakan. Terima kasih Tuhan. Nama berdoa untuk umat-umat Tuhan yang sakit, secara khusus berdoa untuk Ibu Rini, dan juga mama dari Ibu Evida, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini kami satukan hati dan iman kami. Kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bibir Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi masalah pergumulan, kami tetap menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan, Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat, akan memberkati dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat
anugerah damai sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang terus bimbing menuntun langkah iman setiap kita sepanjang tahun 2023, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Selamat tahun baru, Tuhan berkati. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Haleluya.